Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman. Jumpa lagi dengan saya. Hari ini saya mau masak asam pedas ikan patin ya teman-teman. Teman-teman boleh mencobanya nanti di rumah. Ya, saya siapkan juga bumbu-bumbunya yaitu yang mau kita blender jahe ya teman-teman. Kunyit, bawang putih, bawang merah, cabai rawit, cabai merah. Nah, juga kita kasih tomat. Nah, kita siapkan dulu ya teman-teman. Kita blender dulu semuanya. Nah, kita jadikan satu blendernya ya teman-teman. Kita blender dengan lembut. Nah, kita potong sedikit tomatnya, kita masukkan biar sama-sama lembutnya nanti ketika dia kita blender ya teman-teman. Supaya nanti kalau kita kasih tomat ada terasa asam-asamnya, juga nanti kuahnya yang kita buat asam pedas nanti biar kelihatan agak kental ya teman-teman. Nah, kita blender dulu ya teman-teman. Nah, samping itu kita juga menyiapkan nanti bumbu, nanti kita panaskan minyak ya teman-teman. Nah, cabenya, bumbunya udah kita blender ya teman-teman. Sekarang kita mulailah. Ini asam pedasnya bumbunya kita tumis sebentar ya teman-teman. Nah, supaya nanti karena ikan patin ini dagingnya lembut, jadi bumbunya kita tumis dulu ya teman-teman ya. Nah, nanti teman-teman juga setelah kita tumis bumbunya, kita juga jangan lupa masukkan lengkuas, serai ya teman-teman ya, daun salam, daun kunyit, juga daun jeruk. Jangan lupa asam kepingnya juga kita masukkan nanti ya teman-teman. Nah, minyaknya udah panas, boleh kita masukkan. Sambil kita aduk-aduk bumbunya biar tercium wangi, nanti baru kita masukkan air secukupnya ya teman-teman. Beda dengan ikan-ikan yang lain ya teman-teman, kalau ikan patin ini dagingnya udah lembut, jadi bumbunya kita tumis dulu ya teman-teman, sambil nanti kuahnya juga kita tunggu kira-kira udah mulai mengental nanti kuahnya, baru daging ikannya kita masukkan ke dalam kuahnya ya teman-teman. Nah ya teman-teman, kita boleh masukkan serainya, lengkuasnya, daun-daunnya ya teman-teman. Nah, boleh juga kita masukkan garam, penyedap rasa,
Wah, ini sebentar lagi kayaknya bumbunya mau kecium wanginya nih, seger ya teman-teman. Nah, setelah nanti berbau wangi bumbu ini, baru kita masukkan air ya teman-teman. Nah, kita masukkan dulu sang kepingnya ya. Oke teman-teman, sambil menunggu ya kuah asam pedasnya mateng mendidih, saya mau sambil dulu nih. Kalau teman-teman punya pisang udah terlalu mateng, jangan langsung terus dibuang ya teman-teman. Nah, ini saya akan membuat namanya cenil pisang ya teman-teman. Jadi bahan-bahannya itu pisangnya 300 gram ya teman-teman ya. Nanti kita tambah juga terigu. Nah, ini terigunya 100 gram. Terus kita pakai juga tepung tapioka 160 gram. Juga kita kasih gula pasir. Nah, sambil kita menunggu ini apa namanya nih asam pedas kita ya teman-teman ya, sampai lupa saya nyebutnya. Nah, udah lembut ini pisangnya. Sayang kan kalau pisangnya mateng terus kita tidak tahu menggunakannya, ini pisang udah nggak enak dimakan gitu aja. Lalu kita apain ya? Nah, saya olah, saya buat cenil pisang ya. Nah, kita masukin gula pasir ya. Nah, kita aduk rata biar sama lembutnya pisang sama gula tadi. Nah, kita masukin terigunya. Kita aduk-aduk dulu terigunya ya teman-teman. Nanti kalau udah rata terigunya baru kita sambil memasukkan tepung tapiokanya. Nah, kita angsur-angsur masuknya sedikit demi sedikit ya. Bentar ya teman-teman, saya aduk dulu nih asam pedasnya ya. Nih asam pedasnya juga udah mulai mendidih ya teman-teman. Kita tunggu sebentar lagi ya teman-teman.
Nah, teman-teman, sambil ini dah selesai kita bulat-bulatnya ya. Teman-teman, kita panaskan dulu air ya, teman-teman. Sambil airnya mendidih, kita bikin dulu cenil pisangnya dibulat-bulat ya, teman-teman. Nanti setelah mendidih airnya bulat, yang kita bulat-bulat ini kita masukkan ke dalam air yang mendidih ya, teman-teman. Nah, kita bulat-bulat dulu ya. Nah, ini kayaknya udah mulai mengental kuah asam pedas kita ya, teman-teman. Nah, udah bisa kita masukkan ikannya ya, teman-teman. Ini namanya ikan asam pedas ikan paten. Jadi kalau kuahnya udah mendidih, udah matang, udah mengental, baru kita masukin ikan. Ikannya nggak perlu terlalu lama kita masaknya ya, teman-teman. Karena daging ikan paten ini dagingnya lembut ya, teman-teman. Kita aduk-aduk dulu ya, teman, biar nanti masaknya rata. Nah, teman-teman, sambil menunggu mateng, saya kerjakan dulu cemil pisangnya ya, teman-teman. Bentar lagi juga air rebusan cenilnya mulai mendidih ya. Ini sambil airnya mendidih, saya bulat-bulatkan dulu adonannya tadi. Biasanya kalau kita bikin cenil itu, teman-teman, ada sebagian teman-teman juga dari tepung ketan ya, teman-teman. Ini kita bikin cenil pisang ini kita menggunakan tepung tapioka ya, teman-teman, dan terigu. Nah, ini lain daripada cenil yang teman-teman lainnya ya. Nanti teman-teman juga bisa mencobanya untuk santapan di siang hari ya, teman-teman, atau di sore hari, sambil santai nonton TV, buka YouTube. Jangan lupa nanti komen ya, teman-teman, like ya. Sambil kita udah juga mendidih, kita aduk-aduk dulu, kita bolak-balik dulu ya, biar nanti masaknya rata asam pedasnya.
Kayaknya airnya sebentar lagi mendidih nih teman-teman. Sambil menunggu airnya mendidih, ini cenilnya air yang udah mendidih baru bisa kita masukkan ya teman-teman. Nah, kayaknya udah mulai mendidih nih ya teman-teman. Kita boleh angsur masuk cenilnya. Nah, kita masuk secukupnya dulu, semuanya periuknya ya teman-teman. Nanti kita lanjut lagi. Nah, jangan lupa masukkan minyak ya teman-teman, nanti supaya jangan lengket ya cenilnya ya. Sedikit saja ya teman-teman. Biar nanti cenilnya tidak lengket dengan yang lain. Nah, baik teman-teman, cenil kita udah mengapung ya teman-teman. Dia kalau udah mengapung seperti ini, udah naik semua, boleh kita angkat ya teman-teman. Ini asam pedas kita juga udah masak ya teman-teman. Kayaknya udah matang ya teman-teman, udah mengeluarkan minyak. Nah, teman-teman boleh lihat. Nah, udah mengental kuahnya teman-teman ya. Ini kayaknya udah masak, boleh kita matikan kompornya dan kita lanjutkan. Kita menyalin dulu ini. Nah, setelah ini kita masak, udah mateng, nanti kita jangan lupa bikin kuahnya ya teman-teman. Pincah namanya teman-teman. Pincah namanya teman-teman. Nah, setelah itu kita masukkan kelapa parut, tapi kelapa parutnya jangan lupa teman-teman kita kukus dulu supaya jangan nanti cenil kita tidak cepat basi ya teman-teman. Nah, kita aduk dulu ya teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, ini dia hasilnya teman-teman. Nah, di samping itu kita siapkan bahan-bahan untuk membuat pincahnya ya teman-teman. Nah, kita menggunakan sedikit air ya teman-teman. Kita masukkan ke dalam wadah ini secukupnya aja. Nah, sambil kita hidupkan kompor, kita masukkan gula merah ya teman-teman. Nah, bahan-bahannya gula merah 250 gram, 1 sendok makan gula pasir, 1 sendok makan garam, 1 sendok makan garam, 1 sendok makan gula, 1 sendok makan garam, 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 1 sendok makan
Terus kita masukkan juga gula putih. Kira-kira 10 sendok lah teman-teman ya. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kita masuk sedikit garam. Untuk supaya buat kita wangi, jangan lupa ya teman-teman, kita masukin daun pandan, cengkeh, dan kayu manis. Sambil kita aduk-aduk dulu ya teman-teman. Rincahnya ini harus kental ya teman-teman. Nanti kuahnya ini kita makan bareng dengan cemil pisangnya ya teman-teman. Oke teman-teman, ini kuah cemil pisangnya ya. Bentar lagi masak sambil menunggu kita kerjakan dulu timun ini ya teman-teman. Kita mau bikin salad timun ya teman-teman. Oke teman-teman, kita potong dulu timunnya sambil menunggu kuah cemilnya matang ya teman-teman. Nah, kali ini kita membuat salad timun ya teman-teman. Bahan-bahannya yaitu timun, kita potong-potong tipis-tipis. Yaitu kita menggunakan nanti kacang tanah, kita goreng ya teman-teman. Lalu rencahnya juga kita kasih ikan teri. Sambil menunggu kuah cenilnya mateng, kita kerjakan dulu timunnya sambil merajang-rajang timun. Ya, timunnya udah cukup kayaknya teman-teman ya. Ambil. Nah, kita menggunakan seledri. Kita rajang dulu seledrinya ya teman-teman. Nah, sudah selesai seledrinya. Kita akan memblender kacang tanah dengan teri ya teman-teman. Biar sedikit ada rasa pedes-pedesnya, nanti kita masukkan merica. Kita gunakan merica halus saja ya teman-teman.
Nah, kacangnya udah halus ya teman-teman, kita blender ya teman-teman. Nah, kita taburkan ke dalam timun tadi ya teman-teman. Sambil kita masukkan ke sini, kita aduk-aduk dulu mericanya. Secukupnya aja ya teman-teman mericanya ya. Nah, kita taburkan ke dalam timun tadi ya teman-teman. Jangan lupa kita kasih jeruk nipis secukupnya ya teman-teman. Kita tabur dan seledrinya secukupnya. Nah, jangan lupa bawang goreng supaya segar nanti salad timunnya. Kita masukkan bawang goreng ya teman-teman, secukupnya saja. Oke teman-teman, salad timun kita udah siap disantap. Nah, ini juga udah mendidih ya kuah kancahnya yang untuk cenil pisangnya ya teman-teman. Nah, kita matikan dulu ya teman-teman. Nah, udah mateng. Oke teman-teman, kita angkat dulu. Nah, ini kalau kita mau makan nanti, nah kita masukkan kuahnya ke dalam cenil pisangnya ya teman-teman. Nah, hari ini kita masak. Nah, masak ini apa namanya teman-teman nih? Nah, asam pedas ikan patin ya teman-teman. Dan temannya, supaya ada temannya ikan patinnya, kita bikin salad timun. Nah, untuk santapan nanti setelah sholat zuhur, nah kita gunakan ini sambil santai melihat HP. Jangan lupa komen, like, subscribe ya teman-teman ya. Cukup sekian, sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa.